Kita punya sanad guru yang luar biasa. Ini cerita ya, waktu saya mondok dulu di Pasuruan di Habib Taufik As-Segaf, Masya Allah, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Moga-moga Allah Ta'ala senantiasa menjaga beliau, memberikan panjang umur, Allahumma. Beliau itu Kang gak cuma alim. Wah, kalau cerita alimnya beliau, Masya Allah, yang sering ngaji sama saya pasti tahu. Beliau itu ya Habib, yo ganteng, yo pinter, luar biasa. Di antara kealiman beliau Kang, saya sampai sekarang kalau sowan beliau, saya sowan ke beliau menghadap gitu, minta nasihat. Jarang beliau memberikan nasihat langsung pakai kata-kata beliau, jarang. Misal saya datang, ahlan ajir, bekhair, kaif halak, tanya perkembangan dakwah dan sebagainya. Nanti terakhir saya minta nasihat, ausini ya Ustadz, saya minta nasihat Ustadz. Ya khair, mau nasihat, ayo coba ambil itu Ihya juz 3. Ambil apa? Juz 3 diambil. Naam Ustadz, badan Ustadz, gimana Ustadz, pripun niki Ustadz? Ente buka bab misal apa namanya khosaisul qalb. Coba ente buka itu bab tentang keajaiban hati, dibuka. Ayah iqra. Antum bayangkan Kang, antum ndak mutolaah, antum durung ngecek, tiba-tiba suruh buka halaman sekian, suruh baca. Kira-kira kalau antum gimana? Nangis ya. Loh kok nangis? Kulo bingung Ustaz ya. Nah, karena dulu pas mondok ndak serius ya. Alhamdulillah beberapa kali saya sering diuji sama Ustaz begitu. Coba buka bab ini. Waduh, meledek juga ya. Ini belum mutolaah, kita belum ngecek, tahu-tahu suruh baca. Ayo bab Iqra. Baca wis, bismillah wis, ambil siwak, baca Rabbis rohli, sodri wa yasirli. Semoga-moga banyak benernya ya. Alhamdulillah beberapa kali saya dicek seperti itu, alhamdulillah banyak lancarnya. Nah, coba besok gantian ya. Antum mau pulang menghadap, Gus mau wangsul, mohon nasihat. Ayo ambil. Nggak usah ihya wis, nasok ehudiniyah we. Pak Todong itu kira-kira sanggup nggak antum? Baca, nah. Yang luar biasa Kakang Mbak, yang luar biasa. Namanya nggak mutolaah kan, kadang-kadang kaget, kadang-kadang ada beberapa kalimat yang salah. Itu beliau hafal, beliau kadang-kadang sambil duduk, kadang-kadang saking capeknya beliau sambil tiduran, dengarkan saya baca ihya. Itu kalau ada yang salah, saya ditegur, salah itu harusnya rofa itu, naibul fa'ilnya yang depan tadi. Itu kan koyok-koyok berarti apa? Beliau hafal ihya. Ya nggak heran kenapa setiap tahun di rumah beliau ada hataman ihya. Itulah guru kita yang mulia yang kita hormati bersama. Jadi antum jangan kecil hati ya. Kita punya sanad guru yang sedemikian alim. Kalau kadang-kadang lain waktu lagi saya datang, ambil kitab dakwah utama itu, baca sini. Beliau enggak pakai lihat, beliau dengarkan, nanti selesai baca diterangkan. Itu loh maksudnya begini. Tanpa mikir, jelas, detail dan masuk betul ke hati. Itulah guru kita yang mulia Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir. Antum pengen enggak kayak gitu? Pengen enggak? Sing rajin Kang, Mbak. Ya, jangan malas. Jadi beliau itu sosok yang sangat alim. Enggak cuma alim Kang, beliau adalah walid, orang tua yang luar biasa. Pernah suatu saat saya di pondok tahun 2011 kalau nggak salah. Saya mondok itu masih prihatin ya. Saya berkali-kali cerita ke antum, zaman di pondok itu benar-benar saya itu fuqara wal masakin ya. Makanya seadanya, kering ya. Sekarang serodok isi ya. Dulu waktu mondok, aduh ceking. Tahu ceking? Kering. Suatu saat saya dapat tugas dari beliau, nulis waktu itu. Tahu-tahu saya kurang enak badan, saya sakit ya 2-3 hari. Kebetulan hari pertama beliau enggak datang ke pondok, hari kedua beliau enggak datang ke pondok, hari ketiga beliau rawuh ke pondok. Beliau sampai ke pondok tanya, "Aina Ajir? Mana Ajir?" "Anu Zat, marit Zat." "Oh, sakit." Akhirnya apa? Saya di kamar masih menggigil, masih agak enggak enak badan begitu. Beliau datang ke kamar. Masya Allah.
Ajir, kenapa Jir? Kenapa kamu Jir? Anu Ustaz, meriang Ustaz. Oh iya, sudah berobat? Baru minum obat biasa untuk obat warung. Loh, ojo berobat. Saya dalam hati, tidak ada uangnya Ustaz. Itu masih fuqara wal masakin. Oh ya wis, yuk ikutan ayo. Saya suruh ganti ikut beliau ke dokter. Saya dalam hati, ya Allah, ini duitnya kondi nanti ya. Saya nggak punya uang. Akhirnya saya ngomong ke teman yang sekamar, saya minjem uangnya. Waktu itu saya minjem 50 apa 100 saya lupa. Untuk jaga-jaga nanti untuk nembus obat. Berangkatlah kita naik mobil. Ternyata di dalam mobil sudah ada 2 kakak kelasnya saya. Waktu itu Habib, kalau nggak salah, Habib Khalid sama Habib Afif, saya lupa, tapi 2 kakak kelas saya. Ternyata 2 orang ini mau ketemu dengan calon mertua dan calon istrinya. Mau dijodohke. Nadhrah gitu sama orang tua, mau ditemukan sama istrinya, calon istrinya sama orang tua, calon orang tuanya. Akhirnya, loh, ini 2 orang ini duduk di depan, 1 di belakang sama saya. Mobilnya beliau waktu itu sedan, Hyundai kalau nggak salah ya. Beliau di depan sama kakak kelas saya di belakang sama kakak kelas yang 1 lagi tadi. Akhirnya naik mobil, bingung kita, lihat-lihatan. Kenapa? Yang depan kakak kelas saya ini nggak bisa nyupir, yang sebelah saya nggak bisa nyupir. Saya apalagi, sudahlah nggak bisa nyupir, lagi meriang mana ya? Nggak mungkin tak nyupir. Kalau lagi meriang nyupir, nggak bisa pula nyupirnya. Itu jurusannya cuma 2, kalau nggak rumah sakit kuburan. Akhiratu kita bertiga itu santrinya Habib Taufik semua nih, pandang-pandangan. Ini kita bertiga nggak ada yang bisa nyupir, lah terus sing nyupir sopo iki? Mosok beliau nyupir gitu. Akhirnya beliau masuk ke mobil, tanya, ente bertiga ada yang bisa nyupir? Nggak ada Ustadz. Walah lah, akhirnya beliau yang nyupir sendiri. Antum bayangkan, ada seorang guru nyupiri apa? Akhirnya ini kiai yang nyupiri apa? Santrinya. Jalan kita, saya bingung juga ini. Aduh, ini mosok saya milu lamaran juga tuh. Ternyata enggak. Wis, kata beliau, wis gini aja Jir, ente tak antar ke dokter dulu, nanti tak pasrahke. Kebetulan waktu itu tempat lamarannya sama tempat dokternya nggak begitu jauh. Singkat kata, saya didaftarkan untuk ngambil antrian. Beliau masuk ke ruang dokternya. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Oh, disambut sama dokternya. Gimana Bib? Ada yang bisa dibantu Bib? Itu ada santri saya yang sakit. Oh ya mana? Udah ngambil antrian. Akhirnya apa? Titip ya, tolong diperiksa dengan baik, dipasrahkan. Akhirnya saya sambil ngantri, beliau nganter 2 kakak kelas saya yang mau lamaran tadi, yang mau nadhrah. Selesai nadhrah, beliau kembali ke dokter, jemput saya. Pas lagi saya diperiksa, beliau datang. Dok, kenapa dok? Ajir ini dok. Bib, ini kesapean dan sebagainya. Akhirnya dikasih resep, tibalah saat-saat yang menegangkan ini. Nebus obat. Apa? Saya dak-dik-duk, iki duit utang cukup apa enggak ya kira-kira. Akhirnya diambil ke apoteker, saya mau mengeluarkan uang, berapa Sos? Kata Ustaz Taufik, sekian ratus ribu gitu. Saya mau aduh kurang iki. Wis tak pikir utang enggak apa-apa wis gitu. Saya baru mau mengeluarkan uang, kata Ustaz Taufik, cok, enggak usah pakai duitnya ente, enak bayarin aja. Akhirnya semua dibayari. Kemudian obat dikasih, kami bertiga kembali ke pondok, yang nyupiri kiainya. Ayo, itulah al-walid, itulah guru yang selaksana orang tua. Maka antum semua, wahai calon-calon ulama, calon-calon guru, kalau ngajar ke anak-anak itu yang penuh kasih sayang. Jadi diantemi tok, dikamplengi tok, disabeti tok, jangan. Seperti anak seperti orang tua, kasih sayang, cinta kepada anak. Itu kalau di santri. Nah, belum lagi Masya Allah semangat dakwah beliau. Antum kalau datang ke Pasuruan, majelis beliau nggak ada yang sepi. Setiap malam Sabtu di Masjid Jami Al Anwar Pasuruan, di alun-alun Pasuruan,
itu kalau malam Sabtu rutinan itu yang hadir mungkin sekitar 3.000 sampai 4.000 orang. Itu rutinan. Dan rutinnya nggak ceramah gitu, baca kitab. Sekarang kalau nggak salah baca Riyadhus Shalihin sama Nashaikhud Diniyah. Jadi kalau di sini Nashaikhud Diniyah sudah kelas berapa tuh? Kelas Mutamimah ya. Di sana untuk rutinan orang desa. Jadi antum kalau pinter alim Nashaikhud Diniyah jangan pede dulu ya. Kenapa? Di Pasuruan itu hanya rutinnya orang desa seperti kita-kita ini. Nah, dakwahnya beliau luar biasa. Dan pernah tahun 2016 saya udah pulang waktu itu, saya udah mukim ke rumah. Waktu itu saya berkunjung bersama teman-teman NH Media. Masih ada mungkin foto-fotonya, nanti saya share fotonya. Saya datang ke beliau sowan, ketemu, minta doa dan sebagainya. Kita sempat juga ngambil beberapa video. Nah, ternyata setelah kita selesai tapping, selesai rekaman, saat itu di depan pintu beliau ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Kita pikir suami istri. Akhirnya disuruh masuk dua-duanya menghadap ke beliau. Subhanallah Kang, kaget kita. Ternyata 2 orang ini datang dari Situ Bondo atau Bondowoso. Jadi Pasuruan ke Situ Bondo, Bondowoso itu kurang lebih dari sini ke Tegal. Jauh apa dekat? Jauh. 2 orang ini datang jauh-jauh ke rumah beliau. Yang kaget lagi ternyata suami sepasang ini dua-duanya orang buta. Jadi suaminya buta, istrinya juga buta. Kaget semua. Loh, ente berdua buta? Ditanya sama Taufik, ente berdua buta? Nggih Habib, ternyata dua-duanya buta. Loh kok iso sampai sini? Akhirnya nggih, tadi naik bis tanya ke kenetnya, tanya ke kondekturnya, dituntun suruh turun, habis itu dibayari becaknya sampai ke sini, Bib. Oh, akhirnya ditanya-tanya, kenapa? Anu Habib, kami berdua ini sudah nggak punya siapa-siapa, kemudian ya sudah nggak bisa melihat, alias tuna netra. Oh, ente suami istri? Belum Habib, kita belum nikah. Kaget beliau. Loh, belum nikah? Belum Habib, kita pengen nikah, pengen punya rumah. Waduh, coba antum lagi jadi ustadz, lagi banyak pikiran, lagi banyak kebutuhan, tiba-tiba didatangi orang seperti itu. Kira-kira kalau antum jadi Ustadz Taufik gimana kira-kira? Hah? Oh iya, ittaqullah, sabar ya, ini ujian, mohon bersabar, ini ujian. Ya. Kita paling biasanya gitu ya. Kata beliau, oh iya, ente rumahnya mana? Saya lupa, Situ Bondo atau Bondowoso persisnya. Ente di daerah kecamatan apa? Oh, kecamatan ini Habib. Oh, kenal Habib ini? Kenal Habib. Kebetulan 2 hari setelah itu Habib Taufik mau ada acara ke sana. Oh, bener ini. Beberapa hari lagi saya acara ke sana. Wis, kalian berdua pulang aja. Nanti pas saya pengajian di sana kita urus semua wis. Pernikahannya kita urus, nanti maharnya saya nyediakan. Nanti kalau perlu rumah buat kalian berdua, bismillah, saya pikirkan, saya ikhtiarkan. Itu Habib Taufik. Kalau Gus Hajir, ente pulang ya, bersabar ya. Beliau ndak diurusi semua. Nah, begitu senang, kita yang lihat juga ikut senang kan. 2 orang ini sudah nangis-nangis, Habib terima kasih, matur suwun. Kami akan menikah, insya Allah kami akan dibikinkan rumah. Singkat kata, setelah itu jam berapa? Jam 9 atau setengah 10 waktu itu, malam. Udah makan malam, dereng Habib. Loh, akhirnya beliau manggil salah satu santrinya, waktu itu kalau nggak salah Ustadz Zainuddin. Nah Ustadz, ente beli nasi padang tak apa ini buat makan mereka berdua. Dibelikan makanan, nasi bungkus buat dimakan. Sudah makan selesai, kalian berdua sekarang pulang naik bis ke rumah kalian berdua. Ojo kumpul sih, kata Ustadz Taufik. Yang suami suruh pulang ke rumahnya, yang istri suruh pulang ke rumahnya. Akhirnya beliau merintah salah satu santrinya ngantar sampai ke, kalau mungkin sini Ban Gede gitu, kalau sana namanya Kumala, pertigaan besar, tempat bis pada lalu lalang. Singkat kata, pas mau pamit
ini nggak mau keluar, bingung gitu. Loh kenapa? Anu Ustaz, nggak ada uang untuk pulang Ustaz. Nggak ada uang untuk pulang. Saya waktu itu nyimak, wah begitu nggak ada uang untuk pulang, langsung respon saya, kepengen jadi pahlawan saya. Saya langsung buka dompet, tak ambilkan uang, kalau nggak salah waktu itu 350.000 untuk pulangnya apa? 2 orang ini. Saya udah agak kaya waktu itu. Kenapa? Udah pulang ya, sudah agak kaya, sudah nggak fuqara wal masakin. Sekarang kaya raya ya. Akhirnya saya ambilkan, kembali ke sini. Saya ambilkan apa? Saya ambilkan uangnya, mau saya kasihkan. Zat, jangan antum yang ngasih Zat. Nanti biar bagi-bagi pahala Zat. Saya juga pengen sedekah untuk pulang. Ini Pak untuk pulang Pak. Pas saya mau ngasihkan sama Ustadz ketahuan. Loh ojo sir, ojo. Itu jatah pahalaku. Akhirnya ojo, itu buat pulang ente aja. Ente masih harus pulang. Masukkan ke dompet ente lagi. Itu tanggung jawab ana. Akhirnya beliau ngambil tas begitu, dikasih dompet dikasih uang untuk pulang sekaligus makan sampai ke rumah. Jadi sakhi ya, beliau itu orang yang luar biasa dermawan. Nah, maka kita berharap ya moga-moga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau fi shihah wal afiyah, dan moga-moga sifat mulia beliau bisa kita tirukan sedikit demi sedikit, dan moga-moga sanad Pondok Nurul Huda ini, saya, Gus Imam, Mas Ami, putra-putranya Bapak, dan insya Allah putra-putranya saya, nanti semua sanadnya insya Allah ke sana. Moga-moga antum juga dapat barokahnya beliau sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.